Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kita ngupdate lagi bos, mobil bekas taksi. Yang ini adalah Toyota Limo generasi ketiga, Toyota Vios Limo generasi ketiga. Ada yang 2013, ada yang 2015. Nah, yang di depan kita kali ini adalah yang 2015. Harganya sebelumnya itu dipasarkan di angka 85 jutaan. Lalu kemudian beberapa waktu atau bulan yang lalu didiskon tinggal 75 jutaan. Nah, bahkan untuk kondisi tertentu kalian bisa bawa pulang mobil ini kalau nggak salah di angka 72 apa 70 jutaan kurang lebih. Untuk lebih jelasnya kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, ada good news lagi soal pembelian mobil ini. Ini adalah mobil bekas taksi, tapi nanti kita sampaikan setelah kita tunjukin beberapa kondisi pada mobil ini untuk saat ini. Nah, salah satu mobil yang ada di sini adalah mobil yang unitnya 056. Itu kelihatan dari tulisan kecil yang ada di situ. Ini adalah unit nomor 056. Nah, kalau kita lihat dari kondisi, ini sebenarnya dengan kondisi seperti ini sudah sangat ready to use. Sangat siap untuk dipakai, bannya kondisinya masih oke. Meskipun kalau kita lihat umurnya ya masih harus diganti. Bannya pakai Bridgestone dan ini sederhana sekali sebenarnya upgrade-nya untuk kondisi yang sekarang. Boleh dikata sebenarnya belum di-upgrade juga, cuman velgnya itu masih bawaan pada saat dia masih taksi, yaitu velg kaleng, tapi diganti warnanya dengan warna yang kayak gunmetal gitu. Jadi kelihatan lebih kalem aja ketimbang yang warna silver yang 2013 seperti yang ada di sini. Nanti kita tunjukin juga yang ini. Nah, tapi kita mulai dari yang 2015 dulu. Kalau kita lihat bannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih harus diganti ya. Apalagi kalau kita lihat di sini udah udah cacat ya untuk bagian sini ya, tapi ini mesti diganti. Ban kalau nggak salah untuk mobil seperti ini main 500, 600 sampai sejutaan tergantung mereknya dan tergantung kualitasnya. Nah, untuk bumper depannya dari sisi sini ini masih lumayan presisi ya. Dan kalau kita lihat dari sini juga ini masih lumayan presisi. Lalu kemudian kita ke sebelah kiri mobilnya, ini juga sama, ini masih lumayan presisi, masih lumayan lah ya. Nah, kalau kita lihat dari depan, ini bumpernya juga ini masih oke, tinggal dibersihkan lagi atau tinggal di cat ulang. Yang nggak ada di mobil ini selayaknya mobil-mobil bekas taksi yaitu fog lampnya. Jadi ya nggak ada fog lamp di bagian bawah, tapi kalau misalkan kalian beli mobilnya terus nanti mau ditambahkan fog lamp juga boleh, itu balik ke selera. Lampunya itu nggak mesti diganti. Kalau rada-rada kuning kayak gini, ini tinggal di poles lagi atau tinggal di rekondisi kembali untuk menjadi lebih bening dan lebih kelihatan baru. Nah, grillnya juga so far oke. Yang di sebelah kanan lampunya juga sedikit menguning, tapi sekali lagi ini urusannya gampang lah kalau yang kayak ginian. Kap mesinnya juga masih presisi, masih lumayan. Mobil ini nggak ada indikasi mobil bekas tabrak ya, sekalipun sebelumnya dipakai buat taksi. Nah, untuk wipernya, rekomendasi pada saat awal mobil ini dibeli, ganti karetnya aja langsung biar kacanya nggak rusak nantinya. Dan ini kaca depannya aja kondisinya masih oke, belum ada baret-baret dari wiper juga. Masih cukup terawat ya untuk bagian kacanya. Nah, spionnya ini nggak pakai spion yang electric retract, ini masih dilipatnya manual pakai tangan. Tapi so far udah cukup lah. Untuk lampu sennya yang ada di spion biasanya ditaruh di fender. Nah, ini velgnya, velg kalengnya kondisinya kayak gini, cukup oke. Nah, handle-nya
Untuk bukaan pintunya dia warnanya hitam. Untuk kuncinya dia kayak gini kuncinya bos. Nih kuncinya sangat sederhana. Coba kita buka, apa bener yang ini kuncinya? Bener bos. Nah, oh ya di sini ada sedikit, tapi ini sekali lagi nih masih bisa diberesin. Nah nih, buka tutup pintunya tuh masih lumayan oke lah ya. Nah ini kaca filmnya juga mesti diganti pada saat kalian beli mobil ini. Jadi overall kalau misalkan kalian membeli mobil ini, yang pertama mesti diganti pasti bannya ya, kaki. Lalu kemudian kalau kalian mau lebih keren ganti warna aja boleh. Untuk ganti ban dengan velg kalau nggak salah main di kisaran ya maybe 5 jutaan, maybe 6 jutaan sampai 10 jutaan yang paling murah kurang lebih. Segitu, lalu kemudian ganti warna, satu body itu tergantung kualitas, maybe mulai di angka 6 jutaan juga. Lalu kemudian kalian pasang electric retract kayak gini, tapi banyak lah di luar yang bisa untuk diajak konsultasi mengenai upgrade mobil limo seperti ini. Untuk detailnya saya kurang paham karena belum pernah mengalami atau belum pengalaman soal itu. Nah, dari sisi samping, kecuali bagian body yang kayak gitu tadi yang kecil-kecil itu, so far semuanya masih oke, kondisinya masih bagus. Lalu kemudian nih kalau kita lihat lampu belakangnya, wah cakep ini. Lampu belakangnya masih oke, lalu kemudian masih ada tulisan limo. Nah, good news selanjutnya adalah bahwa mobil ini itu bisa dibeli dengan skema angsuran bos. Kalian cuman DP 25 juta. DP mobil ini tuh seharga dengan mobil seharga dengan motor, maybe motor Matic ya DP-nya. Kalian masukin duit 25 juta, kalian udah bisa bawa pulang mobil ini pakai skema angsurannya Adira. Dan ini tenornya bisa sampai 4 tahun. Bisa sampai 4 tahun bos. Dan ini lokasinya di Makassar. Nah kita lanjut, untuk cicilannya nanti kita sampaikan lagi. Kita lanjut dulu, keliling-keliling ke belakang. Nah ini lampunya seperti yang saya bilang tadi oke. Bumper belakang juga seperti yang saya sampaikan tadi oke. Lalu kemudian untuk ininya, emblemnya juga masih oke. Lampu sebelah kirinya sama bos, ini kondisinya masih oke juga, belum ada PR untuk yang ini. Dan velgnya untuk bagian sebelah kiri dan belakang dan depan kondisinya masih bagus. Kalau kalian mau murah ini nggak usah diganti, tinggal belikan weld off aja, ditutup kayak gitu, jadi lebih keren. Ini tinggal dibuat warna hitam untuk kamuflase biar nggak kelihatan bahan aslinya, kalengnya itu. Pengisian bahan bakarnya sebelah kiri, lalu kemudian ini handle pintunya semua. Dia warna hitam yang nggak sewarna dengan body, sama seperti yang ada di depan. Dan ini sama pelipatannya, masih menggunakan pelipatan manual bos. Nah itu untuk sisi luar. Sekarang kita coba intip. Oh ya, antenanya masih pakai antena batangan. Lalu kemudian untuk belakang udah pakai rear defogger. Ya tinggal ganti kaca film lah ya, karena yang di dalam ini ya mesti dilepas lalu kemudian diganti pakai kaca film baru. Sekarang kita intip bagian dalam. Trim pintunya so far masih komplit, nggak ada masalah. Dan ini masih lumayan mulus, agak kotor tapi tinggal dibersihkan jadi oke kok. Nah selanjutnya yang jadi PR juga untuk mobil ini, khusus untuk mobil ini, karena beberapa mobil yang ada di sini kondisinya beda-beda. Khusus untuk mobil ini ya, joknya ini mesti ganti cover joknya. Ya kenapa bisa yang sisi driver? Karena sekali lagi kemarin mobil ini dipakai buat taksi, dan mobil ini interaksi dengan orangnya itu paling banyak dari sisi driver. Jadi ya ini kegesek-gesek bagian bodinya driver. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri juga sama. Jadi ini tinggal diganti aja, cover joknya tinggal diganti, atau kulit joknya. Nah ini untuk pengaturan recliningnya, dan ini masih ada pengaturan untuk high adjuster. Jadi mobil ini komplit untuk ergonomis atau pengaturan ergonomis pada saat kalian mau jadi drivernya. Dan ini mobil itu sangat asik untuk dipakai daily use. Ini travelnya jauh, ini jaraknya jauh sampai ke bawah. Nah
pengisian bahan bakarnya, sama bukaan bagasinya di bawah sini. Lalu kemudian untuk setirnya ini dia belum dibalut kulit, tapi ini masih bisa di retrim kalau kalian mau. Di sini ada cup holder lagi, slot dummy di sini biasanya start dan stop engine button. Kalau misalkan di Vios dia masih pakai anakan kunci biasa. Lalu kemudian mobil ini transmisinya manual, nggak ada taksi kecuali taksi yang nggak resmi yang transmisinya manual untuk mobil limo seperti ini. Nih persnelingnya, nah 5 percepatan bos. Parking brake-nya masih mekanikal kayak gini. Tempat penyimpanan AC, mudah-mudahan bisa kelihatan kalau akinya kepasang. Oh, nggak kepasang akinya. Nah, AC-nya 3 pakai yang knock putar kayak gini. Tempat penyimpanan juga di sini masih ada, luas. Dan ini dashboardnya persis sama seperti yang ada di Vios. Ada airbag-nya, lalu kemudian ini masih pakai yang manual dimming lampu di atas, cuman ini akinya lagi dilepas. Sun visor nggak ada, vanity mirror yang di bagian sebelah kanan juga nggak ada, tapi di bawahnya udah dipasangi car holder. Ini ada grip di sini juga, dan ini setirnya itu bisa buat diatur naik turun. Teleskopik yang nggak bisa, cuman bisa naik turun. Nah kayak gitu. Lalu kemudian untuk yang bagian sebelah kiri, trim pintunya sama, kondisinya so far kayak gitu juga. Kita coba tunjukin. Oh iya, satu lagi, mobil ini masih menggunakan power outlet untuk power window-nya. Jadi dia belum punya tombol electric power window sama dengan pengaturan spionnya yang masih menggunakan tuas-tuas yang ada di sebelah sini. Yang ada di luar, tapi untuk lipatannya nggak bisa diatur dari situ. Itu untuk atur mirroringnya aja. Nah ini, terus jok yang ada di sebelah kiri nggak perlu di retrim lagi menurut saya, karena ini oke juga. Tapi kalau kalian mau lebih kece ya bisa diganti pakai original punyanya si Vios. Ini masih berfungsi untuk seat beltnya yang ada di sebelah kiri dan di belakang. Oh ya, di sini ada lampu baca lagi. Plafonnya tinggal masukin ke salon dan mobil ini jadi lebih bersih lagi bos. Nah di bawah sini ada cup holder, bisa buat botol holder juga. Di bagian pintu juga ada, sama di bagian driver ada juga nih. Sekarang kita ke baris kedua sebelum nanti kita lihat bagian mesinnya. Ini kayaknya nanti kita lihat lah ya, bagian mesinnya bisa apa enggak. Bisa nggak ya? Oh ya bisa. Sebelum kita ke bagian belakang, kita intip mesinnya dulu. Nah seperti yang aku bilang tadi, ini akinya dilepas, tapi kilometernya range-nya kurang lebih di angka 200, nggak nyampe, kurang lebih ya 100 sampai 200.000 kilometer jarak tempuhnya. Wajar ini mobil bekas taksi. Tapi satu hal, bahwa kondisi mesinnya masih oke, nggak ada bekas-bekas rembes. Ya nih kalau kita lihat kering ya. Kemarin kita tes juga untuk bagian mesinnya, itu di bagian knalpotnya masih keluar cairan atau kayak air kayak gitu kalau digas atau digeber gasnya. Jadi itu kondisi masih oke. Di sini nggak ada peredam mesin di bagian kap mesinnya. Lalu kemudian ya akinya kayak gitu. Ini tinggal dimasukin ke salon, dibersihkan, diberes. Nah kita tutup lagi. Sekarang kita ke baris keduanya bos. Ini mesti dibuka dari dalam karena ya gitulah, belum central lock. Untuk baris kedua kita mulai dari sisi sebelah kanan. Oh iya, sebelum kita ke baris keduanya,
Untuk skema angsuran dari mobil ini, tadi kan udah aku sampein ya, DP-nya tuh 25 juta kurang lebih ya. Lalu kemudian tenor yang 4 tahun, angsurannya main di angka 1,8 jutaan untuk 4 tahun. 3 tahun, 2 tahun, setahun dia beda lagi pastinya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai berapa sih kalau dia 2 tahun, 3 tahun, dan setahun. Jok yang ada di belakangnya, ini kondisinya juga masih komplit. 3 titik untuk seat beltnya, yang di tengah juga ada. Lalu kemudian ini nggak ada tunnel di tengah karena ini front wheel drive atau FWD. Jadi so far oke lah. Untuk cash mobil ini bisa dibawa pulang dengan angka 75 juta seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk yang keluaran tahun 2015. Ini los ke atas. Nah di sini ada peredamnya. Ini untuk locknya masih oke. Cuman ini masih butuh untuk dibereskan biar lebih rapih lagi. Di bawah bagasinya cukup luas. Taksi memang atau sedan memang terkenal dengan bagasi yang cukup luas. Tempat penyimpanan ban serepnya di sini ban serepnya nggak ada. Nah ini semua nih tinggal oh ya karpetnya nggak ada juga yang ini. Ini karpetnya nggak ada. Nah ini lampu hati-hatinya biasanya kalau musim hujan ini sangat membantu. Biasanya kalau di taksi juga ini kayak lampu apa ya, warning lah istilahnya kayak gitu. Oh ya, yang merah yang ada di sebelah kanan ini, sorry di sebelah kiri ini dijual juga bos. Ini kemarin dipasarkan kurang lebih 85 juta. Ini generasi kedua tahun 2012. Kita tutup lagi sebelum kita closing. Nah bos, itu yang bisa kita update kali ini mengenai mobil Toyota Vios Limo atau Toyota Limo generasi ketiga bekas taksi yang ada di sini. Buat kalian yang tertarik, sekali lagi silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai proses pembelian mobilnya. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah tombol subscribe berikut tombol loncengnya. Itu jangan lupa ditekan dan video ini dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Dan jangan lupa tuliskan sesuatu di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Nah terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita review kali ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggak kekunci nih, mesti dikunci lagi. Yes.